Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita semua yang ada di gedung Serbaguna, juga yang mungkin ada di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama mempersiapkan secara khusus ibadah kita, ibadah doa Safari Park Baptist Fellowship Cisarua Bogor. Pada kesempatan sore hari ini, kita boleh dapat jaga jarak, kita boleh pakai masker, dan protokol kesehatan boleh kita lakukan dengan baik. Jangan lupa bahwa setelah ibadah doa kita hari ini, kita akan bersama-sama nonton film bersama. Jangan pulang, sehingga kita boleh dapat mendapatkan berkat-berkat yang lain pula. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri kita. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Selalu baru, besar setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah berlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di dalam hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di dalam hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Kami boleh bersyukur Tuhan,
karena hari yang senantiasa Kau berikan kepada kami, oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang tidak pernah habisnya, yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami ada sebagaimana adanya kami. Kami rindu untuk bertelut di bawah kaki-Mu. Kami rindu untuk boleh menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dengan pertolongan Tuhan, kami boleh terus semakin dikuatkan dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami. Dalam nama Yesus, kami percayakan sepenuhnya acara ibadah doa kami pada kesempatan sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan lagu tema kita. Hei orang yang penuh dosa menjadi tema kita di bulan Agustus ini. Biarlah sungguh-sungguh ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita untuk terus hanya berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sumber keselamatan hidup kita. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupku. Cucuran darah Al-Masih, cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan dengan satu pujian. Kaulah Tuhan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Seperti rusa, rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan nyanyikan sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau Mari kita berdiri bersama-sama. bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, biarlah bukan sekedar kami katakan ketika emosi kami karena lagu yang indah ini dan kami mengatakan Kau segalanya bagiku. Biarlah bukan saja ketika kami ada di dalam rumah-Mu kami mengatakan seperti ini, tapi dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada, kami mengatakan Kaulah segalanya bagiku, Tuhan Yesus. Dan karena Kau segalanya yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib dan sudah memberikan firman-Mu yang hidup, ketika kami mau membuka firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang hidup ini, biarlah Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada setiap kami, Lord Jesus. Dan kami berdoa supaya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Lord, I pray that each one of your children who is listening to this sermon tonight will be blessed because of the Holy Spirit that I believe indwells in this room, your sanctuary tonight. And I pray that you will bless us, Lord Jesus. In your wonderful name we pray. Amen. Silakan duduk, have a seat. Terima kasih, saya mengundang Anda untuk membuka dari 2 Timotius 2. 2 Timotius 2, dan saya berharap Anda sudah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada outlines, oke? Ada binder di belakang sana, nanti waktu pulang bindernya diambil, diberi nama, dan ini bisa dimasukkan ke sana, koleksi, ya. Kalau akhir Oktober nanti Pendeta Irwanto sudah bosan dengan saya, Anda punya kenang-kenangan paling enggak dengan pengajaran yang saya berikan kepada Anda. So,
Anda bisa pegang ini, kita akan lihat outline kita. Anda sudah dapat? Silakan para musisi belum dapat di sini, tolong. 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius, saya yakin pena, pensil, atau pilox, atau stabilo, atau apapun, jangan pakai pilox, sudah disiapkan. Dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu yang lalu, temanya apa hari Minggu yang lalu? Masih ada yang ingat kecuali pendeta dan ibu pendeta? Yang lain ada yang masih ingat tema ulang tahun kita minggu lalu apa? Hari Minggu kemarin? Kuat dalam Tuhan, dari mana ayatnya? 2 Timotius 2 ayat 1. Ada banyak sekali yang berbicara mengenai jadilah kuat, hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oke, tolong masukin ke belakang lagi, Pak Sony. Kalau kita lihat bahwa dalam ulang tahun tersebut ada banyak sekali yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Bicara mengenai jadilah kuat. Hai anakku jadilah kuat. Kita bicara mengenai hal itu semua. Nah, saya tergerak untuk melanjutkan beberapa ayat ke depan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Berbicara mengenai strategi Allah dalam multiplikasi. Oke? Strategi Allah di dalam multiplikasi. Ketika kita berbicara mengenai strategi Allah, Anda harus ingat bahwa kekristenan tidak serta-merta langsung jadi seperti ini. Ya, saya membaca data berdasarkan tahun 2017 atau 2018, ada 1,3 miliar orang Katolik, ada 800 juta orang Kristen Protestan, 200 juta orang Kristen Ortodoks. Jadi kurang lebih pengikut Kristus dari Kristen Protestan Ortodoks ada 2, sekian miliar kalau yang ada di dunia ini. Untuk mencapai jumlah seperti itu bukanlah hal yang mudah, tentu saja ada sesuatu. Ada sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang diberikan. Tentu saja kita tahu kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ada Roh Kudus yang diberikan, ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ada strategi yang Allah berikan kepada kita ketika Dia memberikan perintah kepada kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ada perintah yang diberikan, tetapi Tuhan tidak sekedar memberikan perintah kepada Anda untuk melakukannya. Bayangkan kalau direktur Anda di Taman Safari ini hanya memberikan perintah, tetapi tidak memberikan strategi untuk bagaimana mengembangkan usaha di tempat ini. Pasti ada strategi-strategi. Yesus pun ketika Dia memberikan perintah kepada kita, ada strategi. Dan strategi yang dipakai di sini adalah multiplikasi. Kenapa kita katakan multiplikasi? Anda ingat Yesus 3,5 tahun Dia memiliki 12 murid inti. Kita tahu di dalam kitab Injil ada 70 murid yang lain. Kita tahu di dalam kitab Kisah Para Rasul ada kurang lebih 120 lagi murid yang lain. Dalam 3,5 tahun Dia menginvestasikan hidupnya untuk paling kurang 120 orang. Tetapi kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, 3, 4 dan seterusnya, kita melihat dalam waktu yang singkat ada sekitar 6-7 ribu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dari 120 kemudian menjadi tambah 3.000 hari Pentakosta, ditambah lagi 5.000, ada 8.000. Seorang ahli sejarah Alkitab mengatakan bahwa di dalam 50 tahun pertama, mereka yakin kekristenan sudah mencapai angka 100.000 orang dalam 50 tahun pertama setelah Yesus dibangkitkan. Nah, bagaimana strategi tersebut diberikan? Apa yang diberikan kepada Tuhan ketika kita berbicara mengenai multiplikasi dari 12 menjadi 70, menjadi 3.000, menjadi 100.000 kemudian. Saya pada waktu mulai tahun pertama tinggal di kota Dallas, Texas, saya tidak mengikuti NBA pada waktu itu, tapi saya baru tahu bahwa klub kota kami, Mavericks, Dallas Mavericks, masuk final melawan Miami Heat pada waktu itu. Dan luar biasanya kota kami menang, Dallas, Texas menang.
Dan saya ada kesempatan ikut pawai. 2 kota, Dallas Fort Worth, karena itu sister city. 2 kota nggak ada yang kerja, semuanya turun semua pawai. Itu saya baru pernah melihat lautan orang, puluhan ribu orang mengarak-arakan piala dan luar biasa. Tapi pada waktu melihat final dari basketball tersebut, saya melihat luar biasa strategi dari kedua pelatihnya. Hanya dalam hitungan 15 detik sebelum pertandingan berakhir, semuanya angkanya bisa berubah. Ini luar biasa, bisa yang tadinya kalah bisa sampai menang hanya dalam hitungan 30 detik terakhir. Ada strategi-strategi yang diberikan. Nah, kita akan berbicara mengenai strategi Allah di dalam multiplikasi. So we're going to talk about God's strategy for multiplication. How we can multiply believers. How God wants us to multiply believers so we will reach more people, we will disciple more people for Christ. So jadi ini yang kita akan pelajari di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Yang pertama, tolong Pak Sony, tolong tunjukkan kepada kita di dalam ayat ini yang menjadi ayat tema. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. So our key verse is 2 Timothy chapter 2 verse 2. So that's what I'm showing over here. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Nah, next slide akan mengingatkan kita kembali definisi tentang pemuritan. Satu lagi Pak, definisi tentang pemuritan ini yang saya berikan minggu yang lalu. Pemuritan adalah sebuah proses. Pendeta Ir ingin sekali kita belajar mengenai pemuritan. Saya berdoa Anda setelah mengikuti ini kali ketiga saya berbicara mengenai seri pemuritan dan Tuhan kehendaki ada 12 bahan yang kita akan bicarakan. Adalah sebuah proses untuk menjadikan seorang percaya menjadi seperti tuannya. So discipleship is a process to make a believer to become like his master. Okay? Yaitu Yesus Kristus dengan cara memberikan dirinya, 1 diajar, Anda diajar di sini, 2 dituntun, Anda dibentuk. Siapa yang suka ambil pulpen dan menulis lagi seperti waktu masih di SMP atau SMA? But ini adalah proses pemuritan. Kalau Anda sekarang mengeluh, aduh kenapa sih kita masih seperti kayak sekolahan dulu, mencatat. Mama saya, ibu saya pernah mengatakan seperti ini, tinta yang luntur lebih kuat daripada ingatan sekuat apapun. Okay? Jadi tinta yang luntur masih lebih kuat daripada ingatan sekuat apapun. Anda dibentuk dengan cara ikut pelatihan seperti ini, sehingga orang tersebut siap untuk memuridkan orang lain dan mengulangi proses yang sudah dialaminya. Saya berdoa, saya menantang malam hari ini, bahwa banyak dari Anda, saya menantang Anda untuk kemudian berkata seperti minggu lalu. Minggu lalu apa tantangan saya? Ada yang masih ingat tantangan saya minggu lalu? Lupa. Satu. Masih ingat? Saya menantang bahwa dalam 2 bulan ke depan masing-masing Anda akan berkata, saya mau memuridkan 1 orang. Dan film yang akan kita nonton nanti malam, bukan sekedar kita nonton, ada tantangan yang akan diberikan di akhir film tersebut karena ada hubungannya dengan 1 orang. Seorang murid dituntut untuk meninggalkan zona kenyamanannya. Nggak nyaman datang komitmen untuk datang seperti ini dan kemudian menulis, belajar firman Tuhan secara total dan taat kepada firman Allah dan amanat agungnya. Nah, ada definisi yang kedua tentang, tadi ini berbicara mengenai pemurid. Next slide. Yang kita akan belajar juga adalah definisi tentang murid. Seorang pemurid, ya, disciple maker. Ya, disciple maker. Bagaimana saya menjadi seorang pemurid? Seorang murid Yesus yang meyakini bahwa seluruh hidupnya harus diinvestasikan bagi orang lain yang juga akan memuridkan orang lain. Seorang murid yang yakin, Anda setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda merasa convicted, Anda merasa yakin, Anda diteguhkan, Anda berkata, saya harus memuridkan orang lain. Dan kita akan melihat, Anda berkata, aduh Pak, kelihatannya susah sekali untuk melihat seperti ini. Tapi Anda akan melihat di dalam beberapa hal ini. Nah, kita akan melihat 3 hal. Tolong 2 slide mundur Pak Sony. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan ketika bicara mengenai strategi Allah dalam pemuridan. Dia ingin, yang pertama, Anda memahami profil Anda sebagai seorang pemurid. Dia ingin Anda memahami Anda sebagai
profil Anda sebagai seorang pemurid. Jadi kita akan melihat yang kedua, dia ingin Anda menjalankan proses pemuridan tersebut. Nah, ada satu proses, ini kita akan lihat prosesnya apa. Yang ketiga, dia ingin Anda memiliki ketekunan sebagai seorang pemurid Kristus. Oke? Bagaimana Anda harus memiliki ketekunan. Dan kita akan melihat beberapa hal ini. Oke? Yang pertama, kita masuk 2 slide ke depan, Pak Sony. Bagaimana kita dapat memahami profil kita sebagai seorang pemurid. Anda melihat di dalam ayat 1 kemudian, next slide, kita akan melihat bahwa ada beberapa profil yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kalau kita ini adalah seorang murid, profil kita adalah apa? Nah, saya suka sekali nonton film detektif, film FBI, penyelidikan. Salah satunya adalah, kalau saya nggak tahu di Netflix Anda nonton Criminal Minds. Saya sekarang sedang nonton Absentia, ini tentang FBI, dan biasanya detektif-detektif ini ketika mereka sudah mengumpulkan data, mereka akan membuat profile. Mereka belum tahu siapa pembunuhnya atau siapa pelaku kejahatan tersebut, tetapi mereka berdasarkan data-data yang ditemukan, mereka akan membentuk satu profil yang kemudian dikatakan, oh ini kelihatannya orang berkulit putih, umurnya antara 30 sampai 40, kelihatannya dia punya kekuatan yang tinggi, dan kelihatannya seperti ini, dan mereka akan mencoba mempersempit semua data-data tersebut, sehingga mereka akan mengarah kepada beberapa orang yang mungkin dapat dicurigai sebagai pelaku kriminalitas tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat next slide. Profil Anda sebagai seorang murid. Yang pertama, tinggal diklik aja, ada beberapa list di situ. Yang pertama, profil sebagai seorang anak yang berbeda. Seorang anak yang memiliki kehidupan yang berbeda. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 1, dikatakan, sebab itu, hai anakku, Paulus berkata kepada Timotius. Profil yang pertama, Timotius adalah anak Allah. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Nah, siapa Timotius? Nah, singkat kalau Anda katakan, ayah dari Timotius, Anda lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16, ayah Timotius adalah seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Mamanya bernama Eunike, neneknya bernama Lois. Dari dalam kitab Timotius kita dapatkan itu 2 Timotius pasal 1 ayat 15, kita tahu nama ibunya Eunike, nama neneknya Lois, dan kita tahu bahwa nenek Timotius, Lois, dan ibunya Eunike, mereka mengajarkan Alkitab kepada Timotius dengan setia. Nah, kita tahu profil tersebut. Nah, ketika Timotius ada di kota Derbe, Paulus bertemu dengan dia, dan dia lihat anak ini kok luar biasa. Anak ini baik, anak ini saleh, dan kemudian setelah beberapa lama, Paulus berkata kepada Timotius, mari ikut pelayanan saya. Paulus ikut perjalanan misi, Timotius ikut perjalanan misi Paulus pada waktu itu dan dilengkapi, dan ketika mereka sampai di kota Efesus, ini orang yang masih sangat muda. Anda tahu beberapa ahli Alkitab percaya bahwa Timotius mungkin tidak lebih dari 18 tahun usianya pada waktu dia ikut pelayanan Rasul Paulus. Muda sekali. Hanya satu orang yang mungkin usianya 18 tahun di sini, Pak Tony. Ya, dia mimpi dia masih berusia 18 tahun. Tetapi kita lihat bahwa Pak Timotius kemudian berkata kepada Paulus, bagaimana caranya saya dapat mengikuti semuanya ini? Bagaimana saya dapat menjadi seorang pemurid? Bagaimana saya dapat menjadi hamba Tuhan yang ditinggalkan di Efesus dan melayani? Paulus berkata, Tim, ikut saya, jalan bersama dengan saya, naik perahu bersama dengan saya, makan dengan saya, melayani bersama dengan saya, lihat saya berdoa, lihat saya belajar, lihat saya melakukan semuanya ini, dan engkau belajar segala sesuatunya dari Anda. Oke, Anda lihat, saya yakin ini adalah percakapan yang terjadi. Saya tidak yakin bahwa ketika Paulus mengajak Timotius untuk dimuridkan, dia berkata, oke, kita mulai dari kitab Kejadian. Oke, kita mulai dari ini. Saya tidak yakin seperti itu. Saya yakin yang diajak oleh Paulus pada waktu itu adalah, lihat saya, berjalan bersama dengan saya, hidup bersama dengan saya, melayani bersama dengan saya, dengar apa yang saya ajarkan. Anda tahu ketika Anda berpikir bahwa Anda harus menjadi seorang murid dan seorang pemurid, dan Anda berkata, sulit ya Pak. Bagaimana mungkin saya akan ikut seperti Bapak masuk seminari dan lain sebagainya? Tidak. Saya tidak berbicara seperti itu. Saya berbicara Anda memuridkan orang dengan berkata kepada orang tersebut, ikut saya, belajar bersama dengan saya, berjalan bersama dengan saya,
hidup dengan saya, ngopi dengan saya, makan dengan saya, bermain dengan saya. Anda suka naik motor dengan saya. Anda suka masak dengan saya, dan lain sebagainya. Profil seorang anak. Yang kedua, bukan saja profil Anda sebagai murid adalah seorang anak, tetapi Paulus berkata kepada Timotius di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Dia berkata pemurid ya harus menjadi seorang prajurit yang dapat diandalkan. Lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat ketiga. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pada waktu ada peristiwa kerusuhan di Ambon, saya bertemu dengan banyak sekali prajurit di sana, dan mereka ditugaskan untuk menengahi konflik, dan mereka hidup 4-5 bulan terpisah dari keluarganya. Dan dedikasi mereka luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka menekankan perhatian mereka hanya kepada komandan mereka saja. Anda harus menjadi prajurit yang dapat diandalkan oleh Yesus Kristus. Anda diselamatkan oleh Dia dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan Dia mau Anda mendedikasikan waktu Anda, hidup Anda untuk menjadi seperti prajurit. Yang ketiga, dia berkata bukan saja seorang anak, bukan saja seorang prajurit, tetapi Anda harus menjadi seorang atlet yang disiplin. Ayat 5, seorang olahragawan, dia berkata, profil yang berikutnya, Anda adalah seorang olahragawan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut pertandingan olahraga. Dia berkata ada 50 kali di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada paling kurang 50 kali Alkitab berbicara mengenai bagaimana seorang atlet itu. Nah, saya akan ada cerita mengenai seorang yang bernama Sean Swarmer. Seorang yang pada waktu berumur 13 tahun mengalami penyakit yang susah disembuhkan, dan dia harus tinggal di dalam rumah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya, menderita kanker, dan dokter berkata dia tidak dapat disembuhkan. Kankernya itu tidak dapat disembuhkan. Pada waktu dia sedang tidur di rumah sakit, dia nonton TV, dan ketika dia sedang nonton TV, dia menyaksikan Ironman World Championship Triathlon. Anda tahu yang berenang, naik sepeda, dan lari. Oke? Orang yang sedang cacat tersebut, orang yang sedang menderita sakit kanker dan kemudian tidak mampu untuk bahkan berdiri, dia melihat pertandingan tersebut, Ironman World Championship Triathlon. Dan dia berkata seperti ini, bayangkan, dia berumur 13 tahun, dia lihat acara tersebut, dan dia berkata, saya harus bertanding. Saya harus bertanding suatu saat di dalam pertandingan tersebut. Mungkinkah itu terjadi? Kanker. Dokter berkata, enggak mungkin. Dokter berkata, kemungkinan Sean dapat sembuh adalah sama seperti orang menang lotre 4 kali berturut-turut. Kita belum pernah dengar orang menang lotre 4 kali berturut-turut. Tidak mungkin bagi Sean untuk dapat sembuh. Tapi dia berkata, suatu saat saya harus dapat bertanding. Dan apa yang dia lakukan? Aku harus memulainya dengan langkah yang paling kecil. Langkah paling kecil apa? Dia merangkak dari tempat tidurnya ke kamar mandi. Dia berkata, kalau saya mau bertanding ke sana, saya harus bisa merangkak dari tempat tidur saya ke kamar mandi. Dia mulai sembuh, dan dia mulai sembuh. Dia berenang, dia berlatih, dan dia berlatih. Dan beberapa tahun kemudian, dia bertanding di Ironman World Championship. Seorang olahragawan yang dikatakan di sini hanya dapat bertanding memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang berikutnya, bukan saja profil sebagai seorang anak, bukan saja sebagai seorang prajurit, dia berkata Anda seorang atlet, tetapi juga Anda seorang petani yang berdedikasi. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Indonesia sekarang sedang banyak orang menggandrungi usaha hidroponik. Tekun sekali dari bibitnya sampai dengan menghasilkan.
petani-petani musiman yang keluar. Tapi ketika Anda pergi melihat kebun-kebun, di sini ada kebun teh dan lain sebagainya, Anda lihat bahwa petani-petani tersebut memiliki dedikasi yang luar biasa. Dan bayangkan, kita berharap semua petani dapat tidak ada masalah. Tetapi kita tahu ada banyak petani yang kemudian sudah menanam puluhan, ratusan hektar dan ada banjir, habis. Ada hama, habis. Apakah petani tersebut akan berkata, selesai, saya nggak mau bertani lagi. Ketika ada banjir, ketika ada hama, apa yang dilakukan oleh petani tersebut? Dia mulai lagi untuk menanam, karena dia tahu dia harus berhasil di dalam usahanya. Yang berikutnya, bukan saja anak, prajurit, atlet, petani, yang berikutnya adalah dia seorang pekerja. Dan Anda semua adalah pekerja. Di dalam ayat yang berikutnya kita melihat bahwa dia adalah seorang pekerja. Ayat 15, dikatakan begini, ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Semua Anda di sini adalah pekerja. Anda harus memiliki disiplin. Masuk jam 8, pulang jam 5, atau kadang jam 6, jam 7. Anda harus masuk ketika orang libur. Tempat hiburan seperti ini, tempat rekreasi seperti ini, memiliki keunikannya yang sendiri. Orang libur kita masuk, orang masuk kita masuk juga. Tetap betul ya. Pekerja yang bekerja keras, yang memiliki integritas, Anda harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Apalagi kalau Anda bagian keuangan, luar biasa diawasi ketat. Tuhan mau Anda sebagai orang percaya, sebagai seorang pemurid, harus memiliki profil seperti seorang pekerja yang berintegritas. Yang berikutnya, dia juga mengatakan profilnya adalah seperti sebuah bejana yang siap dipakai. Di dalam ayat 20 dikatakan seperti ini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Perhatikan, lihat saya. Setiap Anda adalah perabot. Kita minggu lalu menyanyikan lagu apa? Bagaikan bejana. Siap dibentuk, kita nyanyi. Kita adalah bejana, kita adalah perabot. Siap dibentuk dan siap dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata seperti ini. Yang pertama dipakai untuk maksud yang kurang mulia dan yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tahukah Anda, setiap Anda di dalam ruangan ini adalah bejana yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi perabot-perabot yang dipakai untuk sesuatu yang mulia. Tahukah Anda itu? Ketika Anda berkata hidup saya tidak layak, hidup saya hancur. Ketika Anda berkata saya tidak berarti, ketika Anda berkata saya tidak memiliki nilai apa-apa, saya ingin katakan kepada Anda seperti ini. Bayangkan bahwa Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, mengorbankan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk Anda. Dan Anda berkata Anda tidak layak. Anda berkata Anda tidak berharga. Anda salah. Karena Anda ditebus dengan darahnya yang kudus. Dengan darah Yesus Kristus yang mati bagi Anda. Sehingga setiap kita adalah perabot yang mulia. Yang sudah dikuduskan, ditebuskan dengan darah yang kudus. Nah, kita lihat bahwa bukan saja bejana, tetapi yang terakhir kita adalah pelayan, hamba yang mengasihi. Dia berkata di dalam ayat yang ke-24, seorang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Anda sulit kelihatannya? Ya, tentu saja sulit kelihatannya. Tetapi tidak ada orang yang dapat langsung instan terjadi seperti ini. Semua kita harus melalui proses. Ini adalah proses yang sedang kita lalui. Saya berdoa bahwa Anda tidak akan berkata, Ron, ini diawang-awang. Ini, maaf pakai cerita Ibu Yani tadi. Ibu Yani baru diajar oleh seorang hamba Tuhan dan dia berkata, ini mah jauh kelasnya di atas saya. Saya berkata, tidak ada sedikit pun di sini yang Anda bisa katakan, ini jauh. Anda adalah seorang anak Allah. Anda adalah seorang prajurit yang dapat diandalkan. Anda adalah seorang atlet. Anda adalah seorang petani, pekerja, bejana, dan hamba. Bagaimana caranya? Tuhan tidak sekedar berkata, ini yang harus Anda hidupi, ini yang harus terjadi dalam diri Anda, tapi Tuhan memberikan proses. Yang berikutnya, proses yang harus terjadi di dalam kehidupan Anda. Berikutnya, Pak. Berikutnya adalah bagaimana kita menjalankan proses pemuritan tersebut. Proses pemuritan ini diawali dengan, next slide, pemberdayaan. Atau kecil sekali, pemberdayaan. Proses pemuritan yang diawali dengan sebuah pemberdayaan. Anda tahu apa yang dimaksud dengan pemberdayaan? Anda bekerja,
Anda dimampukan, Anda melalui sebuah training, dimampukan untuk dapat melakukan tugas tersebut. Saya tidak tahu di dalam kapasitas apa, tetapi pasti perusahaan ini memberikan training, pelatihan-pelatihan, dan Paulus juga memberikan pelatihan kepada Timotius. Ayat 2 dia berkata apa? Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Nah, perhatikan, kata dengar. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Apa yang dilakukan oleh Paulus di sini adalah sebuah pemberdayaan. Dia berkata, bukan dengar dari orang lain, tapi dengar daripadaku. Anda tahu bahwa Allah tidak sekedar memanggil Anda untuk menjadi murid Yesus, tetapi Allah mau memberdayakan setiap Anda. Bagaimana caranya? Dengar. Ada yang bisa buka Ulangan pasal 6 ayat 4? Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4 adalah satu ayat yang sangat amat dihafalkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ulangan pasal 6 ayat 4, coba tolong seorang bacakan kepada saya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, perhatikan. Saya tadi mengatakan, coba buka Ulangan 6 ayat 4. Kita tahu sebagai alamat Alkitab. Betul? Kita tahu ketika dikatakan Ulangan 6 ayat 4, kita tahu dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan. Ketika kita mengatakan buka Mazmur pasal 23, kita tahu Tuhan itu gembalaku. Ketika dikatakan Yohanes 3 ayat 16, kita tahu ayat apa. Tapi zaman dahulu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Bagaimana caranya mereka menyampaikan satu bagian? Ketika rabinya, gurunya mau berkata tentang Ulangan 6 ayat 4, mereka akan mengucapkan kata pertama dari bagian tersebut atau kalimat pertama. Jadi orang Israel ketika mereka mendengar kata dengarlah hai Israel. Ketika mereka tahu Shema o Israel. Shema o Israel. Ketika mereka mendengar kata Shema, dengarlah. Mereka tahu rabi tersebut, guru tersebut sedang mengajarkan Ulangan pasal 6 dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mendengar adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Saya harap Anda tidak berkata, oh ya saya mendengar, ya orang tua kita suka mengatakan masuk kuping kiri. Kadang-kadang keluar dari kuping kiri juga ya, belum berarti nggak masuk sama sekali ya. Kalau masih lewat sedikit masih ada yang nyangkut, tapi ini masuk langsung keluar. Tetapi yang dikatakan bukan saja sekedar proses pemberdayaan, tetapi ada proses yang dilanjutkan dengan perekrutkan, enlistment. Okay? Dia berkata seperti ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Kalau Anda melihat di dalam kitab Kisah Rasul 16, Paulus bertemu dengan Timotius. Ada banyak orang yang ada di situ, ada banyak murid yang ada di situ. Tetapi Paulus melihat kepada orang muda ini, dan dia berkata, Timotius, ikut aku. Tahukah Anda ketika Yesus berada di pantai Danau Galilea, ada banyak nelayan di situ. Tapi dia melihat Yohanes dan Yakobus. Dan dia merekrut Yohanes dan Yakobus. Ada banyak pemungut cukai. Tetapi dia melihat Lewi, Matius. Dan dia memilih Lewi, Matius. Ada banyak orang-orang yang lain. Tapi dia memilih Simon orang Zelot. Dia memilih Tadeus. Dia memilih orang-orang yang lain. Nathanael. Dia memilih yang lain. Sama seperti ada banyak orang di sini. Tetapi dia memilih Anda. Dia memilih putra, dia memiliki Yohanes, dia memilih Marulam, dia memilih setiap Anda. Dia merekrut setiap Anda untuk setiap tugas yang luar biasa. Bayangkan kalau Anda dipanggil oleh presiden dan berkata, saya dengar karyawan-karyawan Taman Safari adalah orang-orang yang luar biasa dan saya mau merekrut mereka untuk diutus melatih Taman Safari yang lain. Anda berkata luar biasa. Kesempatan luar biasa. Anda tahu kesempatan yang sama pun sedang diberikan kepada Anda ketika Anda direkrut. Dan kemudian dia berkata seperti ini. Proses ini bukan saja diberdayakan, direkrut,
tetapi Anda diberikan kepercayaan. Perhatikan. Dia berkata, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan kata percayakanlah itu. Dia berkata, percayakanlah itu. Kata itu di dalam bahasa aslinya adalah kata yang sama dengan kata investment. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang? Coba ganti kata percayakanlah itu dengan kata investasi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, investasikanlah itu kepada orang-orang lain. Apakah Anda mau investasi sesuatu yang tidak berharga? Tidak mungkin. Yang kita investasikan adalah sesuatu yang berharga. Anda tahu firman Tuhan yang diberikan adalah sesuatu yang amat sangat berharga. 2 minggu lalu kita bicara mengenai Theophilus. Mendapat 2 buku dari Lukas. Dan saya katakan, kalau Theophilus seperti kebanyakan dari kita dan seperti saya mendapat buku dan taruh di rak buku kita nggak punya kitab Lukas dan kita nggak punya kitab Kisah Para Rasul. Tapi dia tahu ada investasi yang harus dilakukan. Dan saya mau menantang Anda. Ada proses yang harus kita lakukan. Empowerment, enlistment, and entrustment. Bagaimana kalau Anda diberikan kunci sebuah rumah dan kata, pakai rumah ini, jaga rumah ini, rawat rumah ini. Rumah itu bukan rumah Anda, tapi pemilik rumah tersebut berkata, rawat rumah ini, pakai rumah ini. Anda masih ingat cerita tentang 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta perumpamaan yang Yesus berikan? 5 talenta, Anda? 3 talenta? Atau saat ini Anda berkata, Pak, selama ini saya hanya menyimpan 1 talenta saya. Tapi malam hari ini, 1 talenta itu saya mau kembangkan untuk Tuhan. Saya mau berjanji untuk memuridkan orang lain. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya terlalu berharga. Luar biasa berharga. Dan saya mau orang lain pun mendapat berkat seperti saya. Yang berikutnya terakhir, kita lihat bahwa bukan saja ada profil, bukan saja ada proses, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu Anda akan mengalami kesulitan ketika Anda melakukan semuanya ini. Tuhan kita tahu bahwa Anda perlu kekuatan untuk tekun menjadi sebagai murid Kristus dan sebagai pemurid Kristus. Dengan cepat, kita akan melihat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mengatakan teladan dari ketekunan kita adalah Yesus Kristus. Ayat 8, dia berkata seperti ini. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Dia tahu bahwa Anda akan mengalami tantangan ketika Anda memuridkan orang. Dia tahu tidak mudah bagi Anda untuk bersabar memuridkan orang lain. Dia tahu ketika Anda menjadi seorang murid pun, Anda pasti akan mengalami masalah tantangan. Tapi Paulus memakai teladan Yesus Kristus untuk mengatakan kalau dia setia sampai mati di atas kayu salib. Tekun. Coba Anda bayangkan, kalau Anda tahu Yesus, kalau Anda percaya, dan Anda percaya Yesus adalah Tuhan. Dia dapat turun dari kayu salib, menyelamatkan dirinya, dan bebas dari penyaliban tersebut. Tetapi dia memilih untuk tidak tekun. Filipi mengatakan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sumber ketekunan kita adalah firman Allah. Ayat 9, dia berkata seperti ini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah adalah sumber ketekunan kita. Standar, saya tidak akan bosan untuk mengulanginya lagi. Bagaimana dengan kehidupan Anda bersama dengan firman Tuhan?
bagaimana dengan kehidupan Anda bersama dengan firman Tuhan? Dan saya mau menceritakan ini bukan untuk pamer. Tuhan ampuni saya kalau saya pamer. Tetapi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang ketika mau berangkat dari Bintaro ke sini, saya di depan komputer dan hanya terus menyiapkan bahan-bahan untuk mengajar dan lain sebagainya. Ketika bangun pagi, Tuhan, kan saya akan mengajar berjam-jam sore di Safari mengajar firman Tuhan. Saya akan belajar berjam-jam menyiapkan pelajaran saya. Boleh dong saya nggak renungan pagi. Kan saya seharian akan di depan firman Tuhan anyway. Boleh dengan excuse. Dan Tuhan mengingatkan saya, no excuse. Anda menyiapkan, Anda mengajar, itu bukan renungan pagi Anda. Tuhan memberkati saya dan Lena dan anak-anak setiap pagi waktu Indonesia dan setiap pagi waktu sana. 2 kali sehari kami membaca Alkitab bersama-sama. Saya terpisah sudah 10 bulan terpisah dengan istri dan anak-anak saya. Komitmen kami adalah setiap pagi saya bangun, saya renungan dan kemudian saya renungan dengan mereka. Baca 1 pasal, kadang-kadang 2 pasal. Malamnya kami akan membaca renungan, seringkali malam karena itu pagi anak-anak sudah kerja, sudah sekolah. Hanya saya dengan Lena membaca renungan. Tadi pagi pun ada begitu. Kan saya akan mengajar berjam-jam. Kan saya akan menyiapkan pelajaran berjam-jam. Boleh dong saya skip renungan dengan keluarga. Boleh dong saya skip renungan. Tapi Tuhan berkata, no excuse. Karena sumber ketekunan kita adalah firman Tuhan. Dan upah dari ketekunan kita adalah kemuliaan yang kekal. Tuhan tidak sekedar memberikan perintah kepada kita. Tetapi Tuhan berkata, ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Anda masih ingat apa yang saya katakan 2 minggu yang lalu mungkin, atau minggu yang lalu? Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Anda akan tahu bahwa Anda akan bersama dengan Yesus Kristus di surga. Tuhan tidak akan tanya kepada Anda berapa banyak persembahan perpuluhan yang Anda berikan kepadaku. Tuhan tidak akan tanya berapa kali Anda memimpin sebagai worship leader. Tuhan tidak akan tanya ini dan itu. Tetapi saya merasa Tuhan akan tanya kepada saya. Berapa banyak jiwa yang sudah kau menangkan? Berapa banyak jiwa yang sudah kau muridkan? Saya ingin Anda serius saat ini dengan Tuhan, bukan dengan saya. Tapi saya mau menantang Anda pada malam hari ini. Tuhan sudah menyelamatkan Anda dari dosa, menebus Anda. Dan Tuhan sudah memilih Anda. Dan Tuhan hanya mau satu. Investasikan hidupmu untuk memuridkan orang lain. Tadi pagi saya membaca renungan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 tentang Naaman. Kalau Anda sudah familiar dengan cerita tersebut, Anda mungkin hanya mendengar dan ingat bahwa Naaman disuruh berendam 7 kali. Tapi saya mendapatkan ada 3 hamba yang seringkali kita lupakan di dalam cerita tersebut. Saya mengatakannya hamba yang pertama adalah forgotten servant. Seorang hamba yang dilupakan. Hamba perempuan dari Naaman yang memberitakan kepada Naaman ada nabi di Israel yang dapat menyembuhkan. Kita sedikit sekali mengingat dia. Tapi ada hamba yang kedua yang seringkali kita lupakan, yaitu hambanya Naaman. Yang ketika Naaman marah, kenapa harus jauh-jauh menyeberang ke Israel untuk berendam di sungai Yordan? Bukankah sungai-sungai di Damsyik lebih indah, lebih jernih airnya? Tapi hamba-hambanya berkata apa? Pak, kalaupun dia menyuruh Anda untuk melakukan yang lebih susah lagi, Bapak akan melakukannya. Mengapa cuma nyemplung 7 kali aja gak mau? Dan Naaman mau karena kata-kata hamba tersebut yang meneguhkan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan yang ketiga adalah hamba yang serakah. Gehazi, hambanya Elisa, yang kemudian rakus dan meminta emas dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, Naaman diberikan perintah yang sederhana saja. Tapi kalau dia mau diselamatkan, disembuhkan, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa.
Tuhan tidak meminta Anda melakukan perkara yang sulit. Tuhan hanya mau Anda untuk menginvestasikan hidup Anda untuk Tuhan Yesus, untuk orang lain. Dan kalaupun Anda mau dalam proses seperti minggu lalu, seperti 2 minggu lalu, hanya ada 2 orang dalam ruangan ini. Seorang yang harus memuridkan orang lain. Saya yakin ada beberapa di sini. Tapi ada kelompok kedua yang berkata, saya mau dimuridkan. Saya mau belajar. Saya mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap Anda akan mengambil komitmen ini dengan Tuhan. Bukan dengan pendeta Ir, bukan dengan elders yang lain, bukan dengan saya, tetapi dengan Tuhan Yesus. Di tempat Anda duduk, tundukkan kepala Anda, dan tutupkan mata, dan kita akan masuk dalam saat tantangan. Anda berkata, bukannya hari Minggu saja kita ada saat undangan. Nah, setiap kali firman Tuhan diberitakan, saya berdoa. Ada respons yang diberikan oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan apapun respons itu, it's between you and the Lord. Antara Anda dengan Tuhan. Bapa, hamba yakin Roh Kudus sedang terus bekerja. Hamba yakin Engkau yang sudah mati bagi mereka, mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau yang akan menolong setiap kami untuk mau mengambil keputusan untuk Tuhan Yesus. Hamba tidak akan minta mereka maju ke depan, hamba mau minta mereka mengangkat tangan. Dan Tuhan, sebelum hamba menantang mereka, hamba hanya berdoa, Tuhan Yesus, kalau di dalam ruangan ini ada yang memiliki pergumulan yang berat, terlalu berat, mungkin mereka tidak mampu menanggungnya lagi. Mungkin mereka menangis setiap malam. Mungkin mereka stres. Mungkin mereka protes di dalam hati. Marah. Hamba yakin di dalam ruangan ini ada banyak yang sedang bergumul dengan pergumulan apapun. Hamba mau berdoa Tuhan Yesus bahwa malam hari ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Roh Kudus-Mu akan memberikan kenyamanan ketika Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, seberapa besar pergumulan Anda, seberapa berat pergumulan Anda, angkat tangan Anda di hadapan Tuhan ketika tidak ada satupun mata yang dibuka. Bahkan saya akan menutup mata saya. Anda angkat tangan Anda dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya hampir menyerah, atau bahkan saya sudah menyerah. Masalah saya terlalu berat. Pergumulan saya terlalu berat. Kecanduan saya sudah terlalu berat. Dosa saya sudah terlalu berat. Tapi saya mau mengangkat tangan. Seperti orang yang tenggelam, tidak mampu menyelamatkan diri. Tetapi yang dapat dilakukan hanya mengangkat tangan. Supaya ada yang melihat tangan yang terangkat itu. Dan menyelamatkan dia yang hampir tenggelam. Menyelamatkan Anda yang hampir tenggelam. Dan ketika Anda mengangkat tangan Anda, Bapa akan mengangkat tangan Anda, menggenggam tangan Anda, dan mengangkat dengan tangannya yang penuh kasih, tangannya yang penuh kuasa, tangannya yang akan menolong Anda keluar dari segala permasalahan Anda. Sampaikan doa ini. Saya tidak melihat Anda. Angkat tangan Anda. Ini hanya antara Anda dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tangan saya terangkat. Saya menyerahkan semua beban saya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kelegaan kepada saya seperti yang Kau janjikan. Berikan kemenangan kepada saya seperti yang Kau janjikan. Berikan keberhasilan kepada saya. Berikan kelegaan kepada saya. Berikan kedamaian kepada saya. Lihat tangan saya yang terangkat Tuhan. Pegang tangan saya. Angkat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan Anda. Dan malam hari ini saya ingin menantang Anda.
yang malam hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau dimuridkan. Tuhan saya mau memuridkan, saya mau dimuridkan. Angkat tangan Anda. Dan saya rindu, saya melihat Anda dengan Anda mau dimuridkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. If you feel that you want to be discipled, I'm asking people here tonight, if you feel that the Lord wants you to be His disciples, if you want to be His disciple and learn about Jesus, know more about Jesus, you raise your hands and I'm going to pray for you. Siapapun Anda, apapun pergumulan Anda, di dalam nama Tuhan Yesus, ada Tuhan yang mengasihi Anda. Ada Tuhan yang mau supaya berkat-Nya, supaya kasih-Nya dilimpahkan, dicurahkan, diberikan kepada Anda. There is a God who loves you, who cares so much about you, who wants to pour Himself to you, who wants to pour His love to you, and He wants you to have a relationship with Him. Just raise your hands. Bapak, hamba sangat diberkati. Orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh rindu untuk dimuridkan. Belajar firman Tuhan. Dan berkati saat ini Tuhan. Urapi saat ini Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kita akan menyanyikan lagu ini sebagai lagu penyerahan kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Renungkan kata-kata ini. Apakah Anda sungguh-sungguh menyerahkannya kepada cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di dalam kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu. bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Nah, kita akan nyanyi kon-konnya sekali lagi, tapi saya ingin Anda menenungkan kata-kata dari chordnya saja. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Renungkan, pakailah Tuhan untuk kemuliaan. Saya harap ini akan menjadi renungan Anda. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi sekali lagi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan.
sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Hamba berdoa supaya kami semua yang ada di dalam ruangan ini diberkati oleh Engkau dan merasakan sungguh-sungguh berkat dari-Mu. I pray that Lord Jesus, your blessings upon our people in this room tonight. I pray that you will continue to help us to know you more, to love you more, and to depend you, to fully depend on you. I pray special blessings upon our friends from Iran. I pray that you will continue to help them and provide their needs. And I pray that you will bless this family, Lord Jesus. We love you, Lord. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Roni yang boleh menguatkan kita. Kita akan akhiri, kita akan nyanyikan El Sade, lalu kita akan lanjutkan kembali, ada break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan nonton sama-sama. Sekali lagi kita berdiri bersama-sama kembali. Kita akan nyanyikan El Sade. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ibadah telah selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati.